Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, insyaallah pada kesempatan kali ini di sore hari yang cerah ini kita akan melanjutkan pembahasan ulum di pertemuan ketiga kita. Yang insya Allah kita akan masuk pembahasan baru setelah kemarin kita bahas seputar ozon, pemanasan global, gas-gas rumah kaca. Nah sekarang kita udah nggak lagi berkaitan dengan kimia-kimia, zat kimia. Sekarang kita masuk pembahasan biologi. Nah, kayak kita masuk pembahasan baru di Wihdah Salisah dars pertama di halaman 63. Ya, pada kali ini kita akan membahas tentang hafriyat, tentang fosil ya. Nah, apa pengertian fosil? Di buku dijelaskan atharun wa baqaya al-kainatil hayyah al-qadimah al-mahfuzah fi suhurir rusubiyah. Fosil merupakan jejak dan sisa-sisa atau peninggalan makhluk hidup yang dulu pernah ada dan masih tersimpan di dalam sebuah batuan sedimen, suhur rusubiyah, batuan sedimen. Itu kata terjemahnya adalah fosil dengan bahasa Latin. Nah, dan ilmu yang mempelajari tentang fosil dinamakan paleontologi. Nah, fosil sendiri mempunyai beberapa bagian. Yang disebutkan di sini ada tiga bagian. Empat bagian fosil. Nah, langsung kita masuk yang pertama. Nah, pertama adalah hafriyatu kainil kamil. Adalah fosil bentuk utuh. Itu gimana maksudnya? Nau'un minal hafriyat yansha'u indama yatimmu dafnus sari'u lil kaini bimujarradi mautihi fi wasatin yahmihi minat tahallul kal jalid awil kahruman. Nah, fosil bentuk utuh merupakan jenis fosil yang terbentuk indama yatimud dafnus sari lil kain, yaitu ketika terjadi penguburan yang cepat terhadap sebuah makhluk hidup tersebut bimujarradi mautihi, hanya dengan ia mati kemudian langsung terkuburkan. Wa yahmihi minat tahallul, yang itu melindungi dia dari penguraian. Nah, apa yang bisa membungkus istilahnya atau mengubur makhluk hidup itu? Kal jalid awil kahroman, bisa dengan es, bisa juga dengan kahruman. Kahruman merupakan ambar. Nanti kita bahas. Nah, dengan diselimutinya atau dibungkusnya makhluk hidup dengan es atau dengan ambar ini, fa tatakawwanu lahu hafriyatun kamilah tahtafizu bikulli mukawwinatil jism. Maka terbentuklah fosil yang utuh yang mampu menyimpan seluruh susunan dan komponen tubuh dari makhluk hidup tersebut. Nah, apa contoh fosil yang bentuk utuh? Yang pertama ada hafriyatul mamuth, yaitu fosil mamut. Yang kalau kalian waktu kecil pernah nonton Ice Egg ya, itu pasti sangat familiar dengan istilah mamut ya. Dan ada juga gambar di buku kan. Nah, bagaimana terjadinya fosil mamut itu? Nah, dijelaskan di sini, hadasat inhiyarat fi jalidi Siberia mundu hawali
25,000 sanah. Suatu ketika pernah terjadi sebuah kehancuran, sebuah bencana besar di dataran es di Siberia. Siberia itu merupakan wilayah Rusia kalau sekarang, sejak 25.000 tahun yang lalu. Nah, karena adanya kehancuran itu, mata ala asariha hayawanul mamus. Maka kemudian hewan-hewan mamut itu mati karena dampak, ya, merupakan hasil dari kehancuran yang menimpa dataran es di Siberia ketika itu. Wadufina syari'an fisalji, dan langsung terkubur dalam es gitu. Nah, mamut ini masih merupakan familia dari gajah, ya. Tapi bedanya kan, kita kenal kalau mamut ini dia punya gading yang melingkar dan lebih panjang. Nah itu. Wa inda maktushifa hafriyatuhu fi awail qarnil madi, dan ketika ditemukan fosilnya di permulaan abad lalu, yaitu abad 19, berarti tahun 1800-an, kana la yazalu muhtafizan bikamili hayatihi. Nah, ditemukan itu masih dalam keadaan terjaga seluruh struktur tubuhnya, maksudnya seluruh badannya gitu. Wa bilahmihi wa sya'rihi wa bil gidai fi am'aihi. Yang mana masih terdapat dagingnya dan juga rambut dan bulu-bulunya. Bahkan al-gidha fi am'aihi, bahkan masih ditemukan makanan tersimpan di ususnya. Jadi memang masih utuh banget gitu fosil mamut ini, yang terjaga, tersimpan di dalam es. Nah, itu mamut. Yang kedua adalah hafriyat al-kahruman, yaitu fosil ambar. Nah, maksudnya gimana? Intasyarat fi ba'dil usuril geologiyah al-qadimah asjarun sumburiyah. Di beberapa periode geologi kuno itu sudah ada dan juga sudah tersebar pohon-pohon sumburiyah, pohon-pohon sejenis pinus. Karena tafrizu maddatan somgiyah, yang mana pohon-pohon sejenis pinus ini itu mengeluarkan sebuah getah atau resin, ya, resin cairan begitu ya, yang lengket. Tangomisu fiha al-hasyarat, yang mana biasa kan serangga-serangga itu suka merambat di pohon. Nah, ketika pohon itu mengeluarkan resin atau getah itu, kemudian serangga-serangga berenang di sana, ya, tenggelam di sana. Nah, waba'da, dan terkurung, waba'da tajammudi hadas somgi, dan setelah resin atau getah ini mengeras, yatahawalu ila maddatin tu'rafu bil kahroman. Maka ketika mengeras berubah menjadi benda padat yang dinamakan dengan kahroman atau batu ambar gitu. Seperti ada yang ada di foto. Yang mana ini tuhafidhu al kainatil hayati bidakhiliha minat tahallul, yang melindungi makhluk hidup yang ada di dalamnya dari terurai, dari penguraian. Jadi mirip-mirip dengan kasusnya mamut ini yang terjaga, tapi bedanya hafriyah ambar ini itu terjaga oleh atau dilindungi oleh getah atau resin yang dikeluarkan oleh pohon gitu. Nah, itu kurang lebih penjelasan bagian pertama. Oke, next kita masuk ke nau asani, jenis yang kedua dari fosil yang disebut dengan al-qalib. Nah, qalib itu gimana maksudnya? Langsung cus ke halaman 65. Yang atas al-istintaj, ya, al-jibs al-mutamasik yukawinu qalib musmat
lil qalib al-ma'dani. Gips yang saling berpadu itu membentuk sebuah qalib. Ini mungkin bisa diartikan seperti cetakan gitu atau blok yang solid, yang musmat, yang keras. Lil qalib al-ma'dani, bagi cetakan ya, logam. Nah itu kurang tahu gimana. Intinya dia menjadi sebuah cetakan ya, atau blok yang keras, yang padat. Nah kemudian dijelaskan bagaimana cara terbentuknya qalib musmat ini. Thariqah takwin al-qalib al-musmat. Yang pertama, inda mautil qawqa awil muhar yasqutu fi qa'il bahri. Ketika qawqa ini bisa diartikan, qawqa ini bisa diartikan sebagai siput ya, atau keong laut gitu ya, kalau ngelihat di gambarnya itu. Nah ketika mati, maka siput laut ini kemudian jatuh ke dasar laut. Wa yudfanu firwasib, dan terkubur di dalam endapan-endapan dasar laut ya, berupa pasir gitu kan, terus batu-batu kecil dan segala macam yang mengendap di dasar laut itu mengubur cangkang dari si keong ini. Yang kedua, tamla'ur rawasibu fajawatil qawqa. Nah, endapan-endapan yang di bawah dasar laut ini kemudian memenuhi, masuk ke dalam rongga-rongga kosong dari cangkang keong ini. Watatasallabu bimurul wakti, dan seiring berjalannya waktu endapan ini mengeras. Yang endapan yang ada, yang masuk ke dalam rongga-rongga cangkang keong itu kemudian mengeras. Yang ketiga, tata'a kalu sodafatul qawqa. Nah kemudian cangkang asli dari keong ini itu perlahan mulai terkikis, mulai retak begitu ya, dan mulai terkelupas. Tarikatan qaliban sakhriyan yahmilut tafasila ad-dakhiliyah lil qawqa, yang meninggalkan sebuah cetakan berupa batu, cetakan batu yang keras yang membawa ya yahmilut tafasil ad-dakhiliyah lil qawqa, yang membawa ya, atau yang menggambarkan isi dalam dari cangkang keong tersebut. Jadi yang difoto itu, foto nomor 9, itu bukan cangkangnya, tapi itu bentuk cetakan batuan-batuan atau endapan tadi ya, pasir dan segala macam itu masuk ke dalam rongga keong dalamnya dan memenuhi. Lalu kemudian cangkangnya terkelupas, tinggallah ininya, tinggal dalamnya. Jadi itu yang dinamakan dengan qalib. Nah, adapun yang ketiga adalah tobi. Tobi itu lebih ke kayak apa ya, stempel atau cap gitu ya. Ana kurang tahu. Ana juga nyari terjemah Indo yang istilah pasnya ini nggak nemu gitu. Nah mungkin teman-teman ada yang tahu mungkin istilah atau terjemahan bagusnya gimana, silakan disampaikan. Nah tobi itu maksudnya gimana? Nah di halaman 67 ya. Tatakawwanu nuskhatu tabqil asli li syaklil khariji li sadfati tu'rafu bit tobi. Salinan ya, atau salinan ya dari piringan asli, apa bentuk luar dari cangkang ya, dari sebuah sodfah itu sebuah cangkang. Nah itu dinamakan dengan tobi. Jadi bedanya dengan qalib itu mendeskripsikan isi dalam dari sebuah makhluk hidup. Adapun tobi itu menggambarkan atau mendeskripsikan bagian luar dari hewan atau tumbuhan atau makhluk hidup tersebut. Nah itu perbedaan tobi dengan qalib. Terus ada lagi poin tambahan di sini, ma yatrukuhu jismul kain al hayy ba'da mautihi fi shuhuri rusubiyah yu'rafu bit tobi. Apa yang ditinggalkan oleh tubuh makhluk hidup setelah ia mati, yang terdapat dalam batuan sedimen,
itu dikenal dengan istilah tobi. Jadi setelah dia mati, terus kemudian misalnya tersimpan atau tubuhnya itu tersimpan dalam batuan, atau misalnya kayak tergencet misalnya gitu ya, akhirnya dia mencetak sebuah bagian tubuh luarnya, itu dinamakan dengan tobi. Amma ma yatrukuhu asna'a hayatihi fayu'rafu bil athar. Adapun yang ditinggalkan oleh hewan lagi, makhluk hidup ya, baik bisa hewan, bisa juga tumbuhan, di masa hidupnya dinamakan dengan athar, dengan jejak. Jadi di gambar itu, yang gambar ikan disebutnya tobi samaka, karena itu terjadi setelah ikan itu mati. Kemudian entah bagaimana nempel di batu itu, kemudian batu itu jiplak sisi luar dari ikannya. Adapun yang sampingnya itu asar kodam dinosaur, berarti itu jejak kaki dinosaurus. Nah, itu kurang lebih pembahasan jenis ketiga dan juga keempat. Oke, next kita masuk ke bagian terakhir dari jenis fosil, yaitu dinamakan al-hafriyat al-mutahajirah, atau fosil yang menjadi batu. Maksudnya bagaimana? Nau'un minal hafriyat tahullu fihal ma'adinu mahallal maddah al-udwiyah lil kain juz'an bijuz'in. Itu merupakan jenis fosil di mana mineral atau ma'adin ya, mineral itu menggantikan posisi bahan organik dari makhluk hidup tersebut. Yang itu ya digantikan secara juz'an bijuz'in ya, perlahan, tahap bertahap, ma baqai syakli biduni taghyir, dengan tetap menjaga struktur utuh dari makhluk hidup tersebut, atau bukan makhluk hidup juga ya, tapi lebih kepada benda ya. Menggantikan mineral itu menggantikan benda dan tetap menjaga bentuk benda sebagaimana asalnya. Di sini disebutkan, digambarkan bahkan seperti gigi dinosaurus, telur dinosaurus, dan juga ada khosyab mutahajir, ada kayu yang menjadi batu mengeras. Nah, maksudnya bagaimana? Penjelasan rincinya di nomor 1 di halaman 67. Al-istintaj. Yang pertama, al-akhsyabul mutahajirah tushbihus sukhura walakinnaha tu'tabar hafriyat. Nah, kayu yang menjadi batu ini secara tampak itu terlihat seperti batu, tetapi digolongkan sebagai fosil. Kenapa? Li'annaha tadullu ala tafasili hayati nabatin qadim. Karena kayu yang menjadi batu itu menunjukkan rincian ya dari kehidupan nabati di masa lalu. Yang kedua, takawanatil aksyabul mutahajjirah natijata ihlalis silika mahalla maddatil al-khosyab juz'in. Nah, terbentuknya kayu yang menjadi batu itu natijata ihlalis silika mahalla maddatil khosyab, diakibatkan atau sebagai hasil dari senyawa silikat yang menduduki posisi senyawa atau ya kayu itu sendiri. Juz'an bijuz'in fima yu'rafu bitahajjur yang dinamakan prosesnya sebagai petrifikasi. Di mana silikat yang juga merupakan mineral itu menggantikan posisi kayu, yang mana kayu ini kan organik ya. Atau misalnya juga kayak gigi dinosaurus kan, atau telurnya misalnya. Nah, itu kan pasti nggak bakal bertahan lama kan? Pasti akan lekang oleh zaman, oleh waktu. Nah, maka digantikan posisinya oleh mineral sehingga bisa tahan lama dan mampu awet gitu. Nah, itu penjelasan sedikit tentang nau robi dari fosil, jenis keempat dari fosil. Nah, mungkin sedikit maklumat aja gitu ya.
terkait dengan dinosaurus. Ana pernah baca, ini emang pro kontra sih. Dinosaurus ini apakah fact or fiction gitu ya? Apakah fakta atau hanya fiksi? Ana baca di beberapa artikel gitu. Itu ada yang mengatakan bahwa sebenarnya dinosaurus itu nggak ada gitu. Jadi fosil-fosil yang ditemukan atau jejak kaki segala macam. Tapi kalau ngeliat di sini coba, jejak kaki dinosaurus yang ada di halaman 66 itu kakinya tuh, kalau cuma itu doang jejaknya itu kayak kaki ikan, kayak kaki ayam gitu ya, kayak ceker gitu. Terus kemudian kayak gigi dinosaurusnya ini apakah betulan gigi, terus kayak telur dinosaurusnya apakah betulan gitu, telur ini kan nggak bisa kita pastikan juga. Nah, dan banyak juga yang mengatakan bahwasanya dinosaurus itu hanyalah sebuah rekayasa gitu, dan itu fiksi, bukan nyata, karena bahkan ini ada pengakuan dari salah seorang paleontologi ya, yang mendalami bidang kefosilan gitu ya, itu mengakui bahwasannya nggak pernah ada ditemukan satu kerangka utuh ya, tulang fosil dari dinosaurus, dan dikatakan bahwa yang ditampilkan di museum-museum itu sebenarnya bukan tulang asli, tapi yang ditemukan hanyalah sebagian tulang, lalu direkayasa sendiri gimana strukturnya. Bentuk-bentuk dinosaurus spesies yang bermacam-macam itu menurut mereka ya, itu merupakan rekayasa aja, buatan gitu loh. Dan juga ada pengakuan salah seorang ahli paleontologi juga mengatakan bahwa sebenarnya kata dinosaurus ini itu baru ada di tahun 1880-an gitu. Dan baru setelah itu mulai digencar-gencarkan isu dinosaurus ini, dan dikatakan ditemukan berbagai fosil di Amerika, di Rusia, di Eropa segala macam gitu ya, untuk mendukung teori mereka gitu. Dan ketika ditemukan, mereka mengklaim menemukan sebuah tulang-tulang begitu ya, fosil. Terus ketika salah seorang peneliti ingin meneliti, itu nggak diperbolehkan oleh ya para yang mengklaim menemukan tulang-tulang itu. Nah, kemudian juga ya, para paleontologi juga mengatakan, dan juga para ilmuwan, kalau misalnya struktur dari banyak jenis dinosaurus yang kita kenal itu, yang ada Triceratops, terus ada T-Rex, terus ada apa lagi lah, nggak hafalan lah, itu sangat tidak proporsional gitu posturnya. Ada yang dia panjang, terus ada yang lehernya panjang gitu kan, terus ada yang misalnya kakinya cuma 2 tapi badannya besar gitu. Itu sebagian ilmuwan mengatakan tidak masuk akal gitu, kalau misalnya memang ada hewan seperti itu ya, pernah ada sebelumnya. Nah, ini beberapa tambahan aja dikit, bisa didiskusikan lagi, atau mungkin ada yang punya maklumat apakah memang dinosaurus itu betulan, fakta, atau hanya rekayasa. Ini tambahan dikit sebelum kita masuk ke bagian terakhir. Oke, next pembahasan berikutnya, ahamiyatul hafriyat. Apa sih fungsi dari fosil gitu? Apa gunanya fosil gitu kan? Kita mungkin bertanya-tanya. Nah, di sini disebutkan ada 4 fungsi dari adanya fosil. Yang pertama, tahdidu umris sukhur ar-rusubiyah, yaitu menentukan usia batu sedimen. Nah, tadulu hafriyatul kainatil hayah allati asyat limada zamaniyin qasir summan qaradot. Fosil makhluk hidup yang hidup di periode waktu yang singkat, suman korodot, kemudian punah, walam tatawajad fi hiqobin taliyah, dan tidak ditemukan lagi makhluk hidup seperti itu di
era atau periode berikutnya, wallati tu'rafu bil hafriyatil mursyida, yang juga dikenal dengan fosil mursyida yang menunjukkan ya. Nah, itu menunjukkan apa? Menunjukkan ala umri as-sukhur ar-rusubiyah, menunjukkan umur atau usia batu sedimen. Lianna umur as-sukhuri min umril hafriyatil mawjudah biha, karena umur batuan sedimen itu dilihat dari umur fosil yang terdapat di dalamnya. Jadi untuk mengetahui umur usia batu ini berapa, maka melihat apa ada fosil nggak di situ. Ya, nah, akhirnya bisa digali, yang diteliti. Oh, batu ini umurnya berapa juta tahun misalnya, berapa ratus ribu tahun yang lalu, karena fosil yang ditemukan segini gitu. Itu ada ya, hitung-hitungannya. Anda juga kurang paham gitu ya. Terus yang kedua, al-istidlalu alal bi'at al-qadimah, menunjukkan adanya ekosistem atau lingkungan masa lalu gitu ya. Dan juga menunjukkan iklim yang terjadi ketika ditemukannya fosil itu. Di sini disebutkan ada 3 ya jenis fosil. Yang pertama ada hafriyatun nimulid, atau bahasa Latinnya adalah numulite. Kemudian ada hafriyah sarkosiat, ada fosil bahasa biologinya Polypodiaceae, atau tanaman jenis paku-pakuan lah, bisa dicari. Kemudian yang ketiga ada hafriyatu marjan, ada fosil terumbu karang. Yang pertama, fosil nimulet atau numulet ini al-mawjudah fi sukur al-ahjar al-jiriyah bi Jabal Muqattam, yang mana fosil ini ditemukan di batu-batuan limestone atau batu gamping di Gunung Muqattam. Ini Gunung Muqattam yang di dekat Sayyidah Aisyah, dekat Azhar juga itu Muqattam, maka ada Gunung Muqattam yang ditemukan di situ. Nah, ditemukan ini menunjukkan apa? Tadulu ala annahu kana qa'a bahrin munzu aksara min khamsatin wa salasina milyun sana. Menunjukkan bahwasanya Jabal Muqattam yang kita lihat sekarang itu dulu merupakan dasar laut sejak 35 juta tahun yang lalu. Karena menurut penelitian bahwa fosil numulet ini itu merupakan makhluk hidup di dasar laut gitu. Maka ketika ditemukan di Jabal Muqattam, oh berarti dulunya ini merupakan dasar laut gitu. Kemudian yang kedua hafriyatu as-sarkhosiyat tadi ya, yang Polypodiaceae tadi, atau tanaman jenis paku-pakuan. Itu tadulu ala annal bi'atal mu'asirah litakwiniha kanat bi'atan istiwaiyah harroh mutirah. Ditemukannya fosil jenis pakuan itu menunjukkan bahwa lingkungan yang sezaman dengan pembentukan fosil itu merupakan bi'ah istiwaiyah, merupakan lingkungan atau ekosistem yang tropis istiwaiyah, harroh dan mutiroh, panas dan juga turun hujan. Kemudian terakhir hafriyatul marjan, itu fosil terumbu karang. Nah, ditemukannya fosil terumbu karang ini tadulu ala anal bi'atal mu'asirah litakwiniha, menunjukkan bahwa lingkungan atau ekosistem yang sezaman dengan pembentukan fosil itu kanat bihar dafi'ah, itu merupakan lautan yang hangat, sofiyah, dohlah, jernih dan juga dangkal. Nah, itu ditemukannya fosil itu menunjukkan keadaan gitu ya, keadaan atau kondisi lingkungan dan ekosistem di masa di masa terbentuknya fosil itu, atau di masa hidupnya makhluk hidup tersebut. Dan yang ketiga juga di sini disebutkan menjadi ya, pembelajaran terkait dengan teori evolusi. Nah, ini
Ya, ini bisa dipercaya bisa tidak gitu ya. Tapi yang jelas evolusi manusia kita sebagai seorang muslim tentu menolak ya. Tapi adapun evolusi makhluk hidup yang lain, tumbuhan atau hewan, itu bisa jadi bisa enggak gitu ya. Bisa benar bisa enggak. Nah, pokoknya di sini disebutkan yatadihu min darasati sijil al-hafri annal hayata zuharat awalan fil bihar. Jelas nampak dari pengkajian catatan fosil bahwasanya kehidupan itu dimulai di laut pertama kali. Sumantaqalat ilal yabis. Kemudian beralih ke daratan. Wa anal kainati tatatawwaru bistimrar minal basyiti ilar roki. Dan seluruh makhluk hidup itu berevolusi secara terus menerus dari yang awalnya sederhana, yang makhluk hidup yang simpel, nggak rumit ya, struktur genom tubuhnya mungkin, kemudian berubah ya, berevolusi jadi makhluk hidup yang rumit, yang banyak strukturnya segala macam. Ini nggak paham juga maksudnya gimana. Nah, oke, kita teruskan di audio berikutnya ya. Oke, kemudian di pembahasan teori evolusi yang disebutkan di sini ya. Tadi kan dikatakan kalau misalnya kehidupan itu berawal di lautan, lalu beralih ke daratan. Dan makhluk hidup itu tumbuh ya, berevolusi secara terus-menerus, secara kontinu dari yang sederhana, dari yang basit menjadi yang rocky, yang tinggi, yang pembentukan tubuhnya itu rumit begitu ya. Fotohalib sabakot al-hazaziyat. Kemudian di sini dikatakan maka alga itu lebih dulu daripada lumut daun. Karena tohalib, ganggang atau alga itu lebih simple istilahnya, lebih sederhana. Wassarokis, dan juga mendahului tanaman pakis atau tanaman paku-pakuan tadi disebutkan, sarkosiyat. Wa ariyatul budur sabakot kasiyatul budur. Dan tumbuhan yang berbiji terbuka itu mendahului tumbuhan yang berbunga. Di tumbuhan yang berbiji terbuka itu mendahului tumbuhan-tumbuhan yang berbunga. Walla faqoriyat mislul marjan warrokhawiyat zatul asdaf sabaqat al faqoriyat. Dan alla faqoriyat, hewan avertebrata atau hewan-hewan yang tidak memiliki tulang belakang, seperti marjan, seperti terumbu karang ya, karena terumbu karang kan susunan dari terumbu dengan karang. Nah, karang ini juga diartikan dengan koral. Koral adalah makhluk hidup ya, tumbuhan gitu ya, tumbuhan atau hewan gitu ya. Pokoknya dia masuk ini juga ya, zooplankton kalau nggak salah. Nah, itu kemudian mengeluarkan sebuah kapur, yang mana kapur nanti itu menjadi atau membentuk sebuah terumbu, dinamakan terumbu karang. Nah, itu terumbu karang dan juga orkhowiyat, itu hewan-hewan lunak atau istilahnya moluska, seperti bintang laut, terus kuda laut, terus apalagi ubur-ubur, cumi-cumi, dan yang seperti itu, yang lunak gitu ya, yang seperti nggak tulangnya, yang memiliki cangkang ya. Sabakot al-faqoriyat, mendahului hewan-hewan yang vertebrata, yang memiliki tulang belakang. Terus dikatakan wal asmaku awalu ma zuhara minal faqoriyat, dan ikan adalah yang pertama muncul dari golongan vertebrata, dari golongan yang bertulang belakang, karena ikan punya tulang. Summa zuharat ba'daha al-barmaiyat. Kemudian dari ikan itu berevolusi menjadi amfibi, barmaiyat, dari kata bar dan ma'i, darat dan juga lautan, maka dikatakan amfibi. Summa zawahif, kemudian menjadi
ya berevolusi menjadi reptil. Summa zuharat at-tuyur wasadiyat ma'an. Kemudian dari reptil itu muncullah tuyur ya unggas, burung dan juga kawan-kawannya, dan juga sadiyat dan juga mamalia secara bersamaan. Jadi urutannya tadi ikan, terus amfibi, reptil, terus langsung unggas sama mamalia. Wa tumassilu hafriyatul Archaeopteryx hal kota waslin baina zawahif wa tuyur, dan dikatakan bahwa fosil Archaeopteryx yang ada di gambar itu merupakan mata rantai yang menghubungkan antara reptil dengan tadi unggas gitu. Jadi dikatakan kalau misalnya Archaeopteryx ini punya sayap tapi nggak bisa terbang dengan baik gitu. Jadi setengah masih reptil, setengahnya udah seperti unggas gitu, seperti burung. Nah, akan tapi ya orang-orang yang membantah tadi teori evolusi itu mengatakan kalau misalnya Archaeopteryx tadi sama seperti dinosaurus yang lain itu sebenarnya nggak ditemukan bentuk utuhnya seperti apa, hanya bagian kecil kemudian dicocok logikan, disangkut pautkan itu ya. Dan yang mana dikatakan kalaupun memang ditemukan ada Archaeopteryx gitu, sebenarnya dengan kerangka yang ditemukan itu, kalaupun benar ya, itu bisa terbang sebenarnya gitu, mampu untuk terbang gitu. Jadi kenapa kok dikatakan setengah terbang atau terbangnya nggak bisa, nggak bagus gitu ya. Nah itu kemudian terbantahkan katanya oleh teori mereka sendiri gitu. Dan juga dikatakan bahwa Archaeopteryx ini juga ditemukan bersamaan dengan spesies burung lainnya gitu. Dan spesies burung lainnya itu bisa terbang gitu loh. Kenapa dia enggak gitu. Dan kemudian ada juga yang mengatakan, oke, kalau misalnya burung-burung itu ya, semua burung yang ada merupakan hasil evolusi dari reptil, coba tunjukkan bagaimana lalat yang itu per detik mengepakkan 500 kali ya mengepakkan sayapnya, itu dari gimana ya evolusi sebelumnya gitu. Nah itu ya, beberapa ilmuwan mengatakan seperti itu, yang sebenarnya ditemukan Archaeopteryx dan segala macamnya itu fosil ini juga justru malah menguatkan teori evolusi gitu loh. Oke, itu sebenarnya terakhir ada sih ya, langsung At-Tanqib Anil Bitrul, untuk mengeksplorasi bitrul atau minyak bumi. Yaitu dimana ketika Inda Tanqibi Anil Bitrul, ketika mengeksplorasi, mencari ya, minyak bumi atau bitrul, tu'khadhu ayyinatun minas sukhuril abar al-istiksyafiyah, diambil sebuah sampel dari salah satu batu yang terdapat dalam abar istiksyafiyah, sumur eksplorasi. Kemudian dikaji ya, di bawah mikroskop. Fa idza wujidat biha hafriyatun likainatin daqiqah, dan apabila ditemukan ada di situ fosil dari mikroorganisme, contohnya seperti Foraminifera dan Radiolaria, maka kalau ditemukan dua mikroorganisme itu, dalla dzalika ala umris sukhur al-mawjudah biha wa dzuruful mulaimah litakwinil bitrul, maka itu menunjukkan umur atau usia batuan yang terdapat di sana dan juga kondisi yang menghasilkan atau yang membentuk sebuah bitrul. Tapi ini bukan cara untuk menemukan di mana bitrul, tapi hanya menentukan berapa lama umur batuan yang terdapat di sana dengan melihat adanya fosil mikroorganisme ini. Yaitu kurang lebih pembahasan di bab atau dars pertama tentang fosil.